Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa meneh. Kalau alumni gue ngasih tuh ngerti jumpa meneh. Betul ya, dia tuh lebih ngerti juga. Oh iya. Orang Oslo ya. Ya, saudara sekalian, saya kebetulan lagi santai sama Mas Roy Suryo. Dan kalau bertemu Mas Roy tidak podcast sayang. Apalagi perkembangan yang menarik ini kan selalu ada ya. Ya, karena memang perkembangan 1, 2, 3 terakhir ini luar biasa. Termasuk satu isu ringan yang kita ingin bahas. Walaupun ringan, ini juga memunculkan pertanyaan. Ya. Pertama adalah yang Mas Roy tadi sudah sampaikan soal pertemuan dengan ketua-ketua umum partai politik dan ketua lembaga negara yang tidak ada dianya, dia gitu ya. Kemudian yang kedua, ada pertemuan ojol, barangkali waktunya bersamaan teman-teman ya. Enggak, siang pertemuan ojol, tetapi ojolnya pakai sepatu Air Jordan hingga jaket kinclong. Pertemuan dengan Gibran jadi sorotan negatif. Nah, Mas Roy, biar Mas Roy punya waktu napas panjang, saya bacakan dulu beritanya. Nanti dikomentari ya. Ini dari inilah.com. Ojol pakai sepatu Air Jordan hingga jaket kinclong, pertemuan dengan Gibran jadi sorotan negatif. Kemudian pertemuan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dengan sejumlah pengemudi ojek online ojol di Istana Wakil Presiden Jakarta Minggu 31 Agustus justru menuai sorotan negatif dari publik. Bukan isi dialog yang menjadi perhatian, melainkan penampilan para ojol yang dinilai janggal. Dalam sejumlah foto dan video yang beredar, salah satu pengemudi ojol tampak mengenakan sepatu berwarna merah yang disebut mirip Air Jordan One Low Jean Red ya. Model sepatu ini dibanderol sekitar 1,8 juta hingga 2,5 juta di pasar Indonesia. Penampilan itu dianggap tak mencerminkan keseharian pengemudi ojol yang umumnya berjuang dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Tak hanya sepatu, netizen juga menyoroti kondisi jaket yang dipakai para pengemudi. Akun @GreyGazelle menulis, jaket ojolnya masih baru ya, bersih, warna juga nggak pudar sama sekali. Beda sih dengan jaket ojol yang setiap hari dipakai kena panas matahari. Sementara akun Zai20 mencuit, ojolnya keren, pakai celana bahan semua dan ada yang pakai sepatu pantopel. Kesan rapi dan kinclong ini memicu spekulasi bahwa para pengemudi yang hadir tidak benar-benar merepresentasikan kondisi lapangan. Sebagian warganet bahkan menyebut pertemuan itu lebih mirip panggung pencitraan politik ketimbang forum aspirasi. Secara resmi pertemuan antara Gibran dan 8 perwakilan ojol dari Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive diklaim bertujuan menyerap aspirasi masyarakat kecil di tengah situasi politik yang memanas akibat demonstrasi. Pertemuan yang berlangsung lebih dari 1 jam diwarnai obrolan ringan dan penyampaian catatan tertulis dari pengemudi. Namun di ruang publik narasi yang berkembang berbeda. Alih-alih melihat kedekatan pemimpin dengan rakyat, banyak netizen justru mempertanyakan otentisitas acara tersebut. Sepatu mahal dan jaket yang terlalu bersih dianggap merusak kesan natural, sekaligus memperkuat tudingan bahwa pertemuan itu sekedar pertunjukan politik. Jangan dibilang ya ini hasil penjarahan, itu nggak ada ya. Gitu. Mas Roy, saya mau jadi pendukung ini sementara misalnya. Saya bisa aja misalnya mengatakan, loh ini kan mau ketemu Wapres, dia kan telepon sama bosnya, Pak saya mau ketemu Wapres Pak, masa saya pakai lusu yang sudah bau begini Pak? Oh ya, datang aja ke kantor, kita supply jaket yang baru dan sepatu pantofel yang seharga 1,8 sampai 2,5 itu ya kan, atau Air Jordan tadi gitu ya. Gimana Mas Roy, sepanjang yang bisa Mas Roy pilih, kita ikuti bagaimana? Jadi saya memang harus memberikan sedikit analisis soal ini karena kebetulan kan saya sempat menulis waktu di Jogja. Saya melihat ada breaking news waktu itu ketika Presiden Prabowo itu didampingi para ketua umum partai itu melakukan press conference dan menurut saya itu sangat-sangat krusial dan sangat-sangat penting. Habis itu juga ada press conference dari Pak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin gitu. Nah, yang menarik adalah pada saat sore itu
itu kan Pak Prabowo, Pak Presiden itu tidak didampingi oleh Wakil Presiden. Ya. Ini sangat-sangat krusial dan menurut saya aneh. Gitu. Saya udah tulis nih. Ya, karena itu ada gejala mengarah makar dan terorisme. Ya, Suryo, kemana Fufafa? Iya, saya juga bertanya. Waktu itu saya nulis langsung di Jogja, gitu. Mana Fufafa? Nah, tapi beberapa kemudian saya dikirimi. Kayak ada yang protes gitu ke saya. Ya. Ada kok Mas, dia pada saat yang sama lagi menerima ojol. Nah, beberapa itu mengatakan pada saat yang sama. Jadi di framing pada saat yang sama itu si Wapres Fufafa itu lagi menerima ojol. Saya cek waktunya, nggak sama Mas. Jadi penerimaan oleh para yang disebut ada 8 orang yang mewakili ojol itu ada seminggu siang. Jadi itu siang hari. Sedangkan secara langsung Pak Presiden ketika breaking news itu sore hari. Jadi dari sisi waktu sudah nggak tepat ya. Kalau dia mau ya, katanya tadi pertemuannya kan juga cuma 1 jam dengan para ojol ya. Nah itu bisa saja sore harinya langsung gabung. Bukankah Istana Wapres itu cuma tinggal nyebrang begitu saja ke nyebrang Monas gitu ya, udah sampai Istana Negara. Saya sambil ngopi Mas Ray ya. Enak aja santai. Nah, jadi itu tidak tepat kalau dia ada acara ya. Yang kedua, yang saya kritik dari pertemuannya sebelum saya soal jaket yang kinclong tadi ya, itu kan harusnya kalau seorang pejabat negara menerima tamu dari mana, dulu kalau saya di kementerian kan juga sering gitu. Itu yang ditunggu adalah speech-nya, yang adalah kebijakannya apa hasil dari pertemuan itu. Jadi biasanya tamunya disuruh ke depan press conference langsung ya, doorstop waktu itu. Kemudian Wapres ngomong di belakangnya 8 driver ojol. Nah, itu baru benar itu yang namanya. Nah, yang menarik adalah apa? Tidak ada justru statement dari Wapres, tapi ada statement dari para driver ojol itu ada. Itu ada videonya, saya nonton, dan itu yang menarik. Jadi ada di antara mereka itu yang bilang ya bahwa ini pertemuan ini dan nanti akan kami kabarkan kepada para taruna. Ada videonya, dia bilang para taruna, bukan driver. Silakan cek videonya yang beredar. Jadi memang betul begitu. Betul begitu bilang para taruna. Ya mungkin aja mereka yang baru digojlok sebagai calon ojol itu disebut taruna. Jadi keren juga ya. Ini konyol banget ini saya bongkar ya. Jadi para taruna, nah itu videonya udah beredar, ini kan konyol. Statement dari Wapres nggak ada, statement dari para taruna. Yang 8 itu kan katanya kan mewakili 4 ya. Satu Gojek itu perusahaannya namanya PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Itu bagian dari Kuto, ya kan gitu. Kemudian itu memang sudah ada di Indonesia beroperasi tahun 2010. Kemudian perusahaan yang kedua itu Grab, PT Grab Teknologi Indonesia. Ini memang hubungannya dengan teknologi, makanya operatornya ada juga Komdigi juga ya, itu operasi di Indonesia, itu Grab atau Grab Bike itu Jakarta Mei 2015. Kemudian ada Maxim ya. Nah, ini yang warnanya sangat-sangat kinclong ya gitu. Itu layanan taksi Maxim, itu entitas Indonesia, itu layanan Prima Digital. Nah, itu ya, itu nama perusahaannya. Nah, beroperasinya 2018, ini paling baru. Kemudian ada InDrive. InDrive itu dulunya InDriver, itu PT Inmobil Tech Service, itu mulai beroperasi 2019 yang paling baru ya. Awalnya pertama itu di Medan dan kemudian sudah melibat ke 50 kota sebelum di Jakarta pada 2021. Artinya memang betul ada 4 perusahaan itu, selain ada juga yang kecil-kecil ya. Misalnya ada yang namanya Anterin, itu ada perusahaan itu, tapi tidak sebesar 4. Jadi Grab, Gojek, InDrive, Maxim. Oke, 4 besar ya. 4 besar. Memang ini yang benar-benar menjadi pertanyaan publik adalah tadi yang sudah Mas Refli ya. Jadi artinya sepatunya sama sekali tidak mencerminkan itu adalah sepatu dari, mohon maaf ya dengan segala hormat saya pada teman-teman driver ojol itu nggak seperti itu, karena mereka kan bekerja dari pagi sampai siang gitu ya. Pagi sampai malam, sayang banget gitu loh pakai sepatu kayak gitu. Kemudian jaketnya mana ada sempat ganti gitu ya. Kebetulan Mas Refli, saya pernah juga secara mendadak waktu itu ketika kami melakukan press conference ya di markas tim pembela aktivis dan akademisi waktu itu. Kebetulan ada driver ojol juga yang mengantar salah satu teman, kita ajak naik dia, dan kemudian bapak itu Pak Ade namanya. Pak Ade itu ya apa adanya, dia naik ya pakai jaket yang ya mohon maaf yang bagus, dan kebetulan dia juga bilang bukan mereka tidak mampu beli jaket, karena jaket itu yang uniform yang dipakai setiap hari, yang mau nggak mau lusuh. Iya, coba kemudian mereka kumpul ketemu dengan jaket yang kinclong, pasti akan dikatakan anak baru nih, baru dididik jadi taruna ya gitu. Itu tanya. Nah, kemudian kata taruna tadi benar-benar ada. Jadi ini kan memang lucu banget itu yang kita dengar. Jadi sekali lagi Mas Fahri, ini saya sekaligus mempertanyakan, ini pencitraannya kok
jelek banget gitu loh. Itu maunya pencitraan tapi malah. Tapi begini, kita kan tetap reserve ya. Siapa tahu memang ojol beneran. Ya, Kita sebenarnya kita mohon maaf juga kalau ojol beneran. kalau ojol beneran juga gak apa-apa. Cuman kan dari tipikal-tipikalnya kan, ya mohon maaf juga, kayaknya dari 8 itu 2 memang benar ojol. Oke. Ya, Jadi itu ada. Jadi kita bukan mengatakan Semua ada 2 yang bapak-bapak itu ya kelihatan ada ojol beneran. kelihatan ada ojol beneran. Terus ada satu yang kayaknya pemilik modal gitu malah. Gitu ada. Terlalu mulus, terlalu apa ya? Terlalu sehat lah gitu. Dia mungkin penerus perusahaan ayahnya gitu. Oke. Malah pantas. Terus ada satu yang ya agak-agak apa? Sayang Mas Roy, ini fotonya ya, tapi sayangnya nggak bisa ditampilkan ya, gitu. Tampilkan, tapi kita ini kan aja. Ya, begini ya. Nih, bisa kelihatan ya. Nah itu, nah gitu ya. Itu ada yang tampak pakai sepatu pantofel mahal juga itu, di sebelah kanan itu. Oke. Gitu. Ya. Jadi artinya gini Mas, saya meskipun ini hanya analisis dari video dan foto ya, tapi biasanya analisis ini ya tidak jauh dari kenyataan, karena penampilan mereka itu sama sekali tidak mencerminkan tipikal dari para ojol ya. Yang kedua juga biasanya kalau semua terbuka pasti ada nama-namanya. Ya, siapa aja yang diterima itu pasti ada. Ini nggak ada. Lalu press conference-nya terbuka, ada kemudian wartawan juga pada tanya gitu. Ini nggak ada press conference yang terbuka bersama dengan si Fufafa, nggak ada. Ada mereka ngomong sendiri menceritakan pertemuannya tapi salah sebutan. Sebutan Taruna. Iya. Itu lucu lah pokoknya. Mas Roy ya, kalau kita lihat ya tipikal kepemimpinan Gibran yang memang belum matang ini, sorry to say memang belum matang kan. Dia mengambil hal-hal yang nggak esensial selalu kan. Ya. Karena untuk yang esensial barangkali nggak punya kemampuan. Betul. Misalnya, wah ini ribut-ribut ojol, panggil beberapa ojol rekayasa. Ngapain? Dulu bapaknya juga kan pernah press conference yang pura-pura itu kan. Ya, jadi bukan wartawan istana, staff dari istana nyorongkan handphone, nyorongkan apa, tapi nggak ada mic yang beneran dari televisi. Padahal pada saat yang sama wartawan lagi ngumpul di biro pers kan gitu. Jadi kira-kira itu kerjaannya Hasan Nasri juga waktu pasti itu sebelum masuk ke bantu Pak Prabowo sekarang. Dia kan terakhir kan ini mungkin dia itu mau cari cara yang lain, panggung yang lain. Kan setelah kejadian malam hari itu kan kita appreciate ya. Pak Prabowo kan mendatangi rumah dari Afan Kurniawan. Bagus banget itu. Jadi mendatangi rumah Afan Kurniawan. Kalau cepat dengan Anies Baswedan. Kalau itu adalah kita nggak melihat kalah cepat ya, namanya presiden. Presiden mendatangi langsung itu bagus banget. Ya gitu. Dan esoknya ketika pemakaman itu Pak Kapolda Metro juga langsung ada di pemakaman karet bifak ya. Jadi itu oke lah gitu. Mungkin dia udah kehilangan momentum nih Gibran cari apa ya, kok dipanggil akan lebih bagus misalnya keluarganya kemudian diundang ke istana Wapres akan lebih bagus lagi. Jadi cara-cara yang lebih smart lah. Kalau ini kan sudah tidak smart, ketahuan lucu-lucuannya. Tapi begini persoalannya Mas Roy ya, gini sederhananya gini kalau menurut saya, Gibran itu tidak memiliki komunikasi dan narasi sampai menyentuh ke bawah. Kalau dia misalnya dipertemukan dengan ojol yang sungguhan, bingung dan khawatir, malah ojol itu emosi dan lain sebagainya begitu. Karena itu ya ojol yang dididik, dididik Taruna gitu kan. Gitu. Itu dia cari videonya, udah ada di beredar itu. Jadi yang memang begini Mas, memang selalu konyol, tapi dia kan menggunakan prinsip yang pernah saya tulis juga. Dia kan pakai namanya clown theory. Clown theory itu seperti badut. Badut itu sebenarnya kalau mau di sirkus, dia mau jatuh, dia mau apa, mau kepleset atau apa, yang penting membuat orang tertawa. Menjadi pusat perhatian. Itu. Jadi dia inginnya pokoknya jadi, dan nyatanya kan kita perbincangkan. Jadi sukses dia membuat. Jadi kalau kita bicara mengenai kontennya atau kualitasnya, konten yang diperhatikan orang, dia diperhatikan orang. Iya. Tapi meleset dari tapi itu tidak esensial, malah menambah apa ya? Bukan credit point, malah bad point gitu. Dan yang jelas dia justru membebani Pak Presiden kita, ya, karena waktu yang sangat krusial pada hari Minggu, ya, kemudian saya ada di Jogja untuk
memang saya lewat ya, nggak bisa menghadiri pemakaman almarhum Reza, ya, seorang mahasiswa Amikom yang di Jogja di Jogja yang malam sebelumnya hari Sabtu malam itu meninggal karena ada kekerasan juga ya, ketika dia demonstrasi depan Mapolda Jogja. Tapi artinya sama dengan itu langsung saya, karena ada alasan itu soalnya, saya tuh gerem aja karena beberapa orang mention saya, Mas, Gibran lagi punya acara kok, jadi nggak bisa mendampingi Pak Prabowo. Waktunya saja beda, dan ternyata acaranya cuma kayak gituan gitu loh. Jadi nggak pantas gitu, nggak pantas dan harusnya dia kalau ada dia bersama dengan Presiden pada sore hari itu, ini mendampingi bersama dengan Bu Mega, bersama dengan Muzani, bersama dengan Ibas, bersama dengan Pak Surya Paloh, bersama dengan juga Zulkifli Hasan, Muhaimin, kemudian Bahlil, itu akan lebih bagus dan dipandang oleh masyarakat tuh pemerintahan ini kompak. Ya, tapi saya membayangkan ya, itulah sebabnya kan kita objektif untuk menaksirkan Gibran itu. Memang nggak mampu dia ke sana. Itu persoalannya kan. Jadi misalnya saya membayangkan dia berdiri saja di antara para tokoh dengan nyaman aja mungkin nggak bisa. Makanya kalau kita lihat rambutnya juga nggak jelas, kadang-kadang wah gede sini dan lain sebagainya. Jadi maksud saya ya itulah batas kemampuannya yang kalau kata orang Jawa begini Mas, kalau yang namanya batuk, itu bisa diobati. Tapi kalau namanya watak, itu nggak bisa diobati. Watak nggak bisa diobati, otak ya kapasitasnya itu nggak bisa di-upgrade juga gitu. Jadi ya begitulah Mas yang terjadi dengan pertemuan ojol-ojolan kemarin. Saya membayangkan, misalnya saya baru baca lagi video dari Koni Andini ya, Koni Rahakundini bicara mengenai division pembagian waktu. Ya 2 tahun itu ya. 2 tahun atau 3 tahun. Ya. Dan itu dibicarakan Prabowo katanya di Singapura atau apa yang dipilih oleh dulu dubes Amerika ya kan gitu. Sekarang menteri ketua Dewan ya. Nah, jadi dia bilang Roslani ya. Dia bilang dia akan 3 tahun saja, 2 tahunnya Gibran. Karena Gibran cuma 2 tahun, maka dia tetap bisa 2 periode 12 tahun gitu. 2 tahun nggak boleh Mas, 2 tahun. Bukan, 2 tahunnya tuh nggak dihitung. Sementara. Lalu kemudian nanti dia 2 periode lagi 12 tahun jadinya. Nah, siap. Tapi dalam versi lain mengatakan tapi versi yang buruknya nggak akan dibiarkan sampai 3 tahun, 2 tahun aja cukup bagi Prabowo. Itu yang saya sekali. Saya membayangkan kalau itu terjadi ya, bagaimana kepemimpinan negara ini. Pasti kita akan memiliki presiden boneka. Betul. Nah, presiden boneka sama ini bahaya sekali kalau karena kebijakannya tidak di driven by dia sendiri ya, tapi oleh orang lain. Ini memang berbahaya. Memang dari kemarin emangnya ketika jadi wali kota dia berjalan sendiri juga. Iya. Ya, orang bilang pembangunan tapi itu wajar karena maksudnya kalau Solo kan ibaratnya memang kota kecil dan bagian dari NKRI kan, dan ayahnya masih presiden gitu kan. Jadi kalau misalnya ini dia memimpin sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kemampuan seperti itu, waduh, gila. Indonesia bisa jalan, tapi begitu-begitu di perahunya oleng-oleng dulu kan. Bayangkan ayahnya saja yang 10 tahun memerintah meninggalkan beban yang luar biasa kan. Itu saya jadi ingat Mas, dulu ada cerita bergambar kerajaan Trigan. Nah, ketika ayahnya meninggal, terus yang dinobatkan itu adalah seorang bocah ya namanya Niko. Akhirnya jadinya begitu, dia bocah, nggak akan bisa memimpin yang baik ya. Dan itu di kerajaan Jawa juga pernah terjadi kayak gitu ya. Ada raja yang kemudian usianya masih muda, akhirnya mengendalikan juga pamannya. Itu sama dengan sini kan. Siapa apa itu? Coba kita dengarkan. Ini kepala taruna di wilayah masing-masing. Coba kita dengerin. Tapi istilahnya mungkin jangan-jangan begitu ya? Enggak, driver istilahnya. Coba diulangi dari awal. Pada para taruna di wilayah masing-masing. Terima kasih sudah diambil. Kami juga sudah memberikan edukasi kepada para taruna di wilayah masing-masing. Kamu kecil ngomong driver aja. Ini. Iya, ngomong ini. Sayangnya rakyat tak sebodoh itu. Ada yang janggal. Orang ini keceplosan memanggil driver ojek dengan kata taruna. Sepertinya dia kurang totalitas dalam berperan, ya kan? Dia bilang harusnya kan Bapak
Driver. harusnya Bapak bilang driver bukan taruna. Nggak ada panggilan taruna itu. Oke. Jadi itu fakta yang saya bicarain ya. Ya, kita nggak tahu dia. Mungkin maksudnya mobil, merek mobil mungkin ya. Nggak, taruna itu kalau istilah kepolisian artinya pesan. Tapi kan nggak cocok juga kan? Oh, Iya kan? Taruna masing-masing. Jadi iyalah. Selalu ada yang tidak sempurna itu. Kalau iya, itu, kalau kita kalau macam reuni-reunian lah. kalau kita bohong ya. Pasti ketahuan. Iya. Ya karena tidak genuine. Iya. Sesuatu yang tidak genuine itu pasti akan terbongkar, dan netizen kita itu kan dunia luar biasa Mas. Iya. Dan intelijen netizen itu mengungkapnya itu cepet banget. Karena saya tadi bersama dengan mengatakan mobil taruna. Karena kita ketahui taruna itu Ada nama mobil Daihatsu. iya, ada juga taruna di angkatan itu. Ada taruna itu ya. Taruna Nusantara gitu. Ada. Gitu. Iyalah itu Mas. Tapi ini taruna driver gitu. Iya. Jangan-jangan driver pemula gitu. Jangan ya. Disebut taruna gitu. Luar biasa. Mas Ray, Ya. sebelum ada yang mau disampaikan lagi kita lihat-lihat. Ya, tuh. ada pesan apa? Nah, Ada komen apa? banyak yang nonton Mas Ray. Oh, banyak ya? 3.700. Banyak. Ada nggak komentar soal taruna? Siapa tahu memang ada ojek yang bilang bisa terjun di taruna itu. Ya, tak? Oke, coba kita lihat. Gibran paling jenius. Oh iya, itu kata Ade Armando, wapres terbaik sepanjang galaksi ini terbentuk. Akhirnya komisaris dia. Akhir banget. Kemudian, Bang itu ojol dari mana ya? Mana kita tahu. Iya. Kemudian, apa lagi nih? Taruna bukannya sebutan untuk anak muda di RT RW. Oh, itu Karang Taruna. Iya, benar-benar. Iya, gitu. Gitu, Karang Taruna. Saya udah lama nggak dengar Karang Taruna ya. Di lorong saya, lorong Bugis Palembang, Karang Taruna Seruni namanya. Oke. Oh, yang satu-satu juga ada yang Iya, macam-macam. yang sakit apa? Karena DPR menyetujui maksulkan Gibran, di manakah kerjaan Hendro Priyono? Termul arahan Jokura dan enggak jelas. Enggak jelas. Udah, nanti kita bingung sendiri bacanya, setel sendiri nanti. Termul ODGJ ya. Ya, ODGJ itu nggak salah loh, orang dekat Jokowi, Gibran Jokowi itu ODGJ. ODGJ. Oke. Ini apa lagi Mas Ray? Ya, jadi pesan saya satu ya, udahlah, rakyat Indonesia itu cerdas, apalagi kita memiliki teman-teman BIN ya, Badan Intelijen Netizen yang luar biasa. Pasti akan terbongkar lah kalau Anda bikin palsu-palsuan gitu. Iya. Udah kemarin ada reuni palsu ya, sekarang ojol palsu ya, mungkin beberapa benar ya, tapi kan ketahuan sepatunya nggak sesuai, Dan jaketnya iya, kinclong. lalu kemudian dan ini aspirasinya bukan genuine, Iya. tapi yang disetting gitu loh. Betul, ngapain juga gitu loh. Iya. Ketemu gitu. Tapi bukan ngapain juga. Tadi masalahnya soal kemampuan. Kan misalnya gini, kalau aspirasinya genuine, Ah, kan berarti kan dia kan harus memutuskan saat itu juga. iya langsung kan pas Iya, mengikuti apa kamu maunya apa diputuskan. Ya. Lah, saya sama bapaknya aja punya pengalaman, kalau kita ngomong dia diam aja. Terus habis itu nggak apa-apa kan? Ya, habis itu nggak ngomong sudah selesai pertemuan. Jangan kan gitu. Kita ingat pembukaan MTQ beberapa waktu yang lalu. Iya. Dia tahu akan tahu-tahu udah cuman buka aja, habis itu nggak ada speech sama sekali. Jadi ya Hari pasti udah disiapkan kan, tapi begitu disiapkan sudah ada ayat-ayatnya dulu. ya. Jadi intinya gini kan, ini makin membuat kita percaya bahwa apa yang disampaikan dengan surat sampai kedua kalinya sekarang ya, kemarin itu apa Purnawirawan itu mengirim surat lagi ke DPR untuk PPI Persatuan Purnawirawan TNI ya. prajurit TNI Ya. itu untuk memakzulkan Gibran itu memang sangat-sangat masuk akal. Masuk akal. Kemudian keputusan dari Sekber kita Ya. yang menyatakan ada 2 poin, adili Jokowi dan makzulkan Gibran itu Masuk akal juga. masuk akal. Walaupun bagi Andi Azwan nggak masuk akal. Akalnya di mana? Halo Andi Azwan. Siapa lagi ya Andi Azwan? Banyak ya, kalau di sana tuh Regen, nah itu ada juga tuh sih. Ada termasuk yang San Salvador. Wah itu lucu juga lah. Dan satu lagi yang jangan lupakan ada Sylvester. Sylvester. Yang sekarang agak terselamatkan dengan kondisi ini ya. Ya, tapi nanti dia akan dicari lagi mak-mak ya. Oh iya pasti. Gitu. Oke Mas Ray, kita Mulyono tenan. oke. Ada yang komen. Jadi coba Mas Ray closing statement. Oke, jadi ya itu tadi. Jadi artinya jangan salahkan kami kalau kita tuh selalu mengkritisi, dan Indonesia yang 280 juta penduduk ini sangat tidak layak memiliki seorang wakil presiden yang hanya kapasitasnya segitu. Kita nggak mengecilkan ya. Kan jauh lebih banyak. Apalagi ada orang yang
bilang institusi Armando itu yang bilang kalau apa udah wapres terbaik ya yang pernah ada di Indonesia. Saya bilang nggak sebumi Galaktika sekalian gitu ya. Kemana Bung Hatta ya atau kemana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ditaruh gitu loh. Kemana ada malah gitu loh, menghina betul ini. Ya ada Armando Maulana para wapres itu ada Pak Tri Sutrisno ya kan. Itu kok hanya di Ya, Yusuf Kala. Nah, itu hanya seorang fufafa. Apalagi jelas betul ya dalam surat pengawalan presiden itu kan ada 4 aspek ya, dari soal mahkamah konstitusinya, kemampuan kapasitas dan kapabilitasnya, soal fufafa, dan kemudian soal korupsi yang di ini sudah diberikan oleh ya, gitu. Dan satu lagi, ketika dia jadi wapres, akun follow Instagramnya memfollow akun Instagramnya memfollow judi online. Ada 3 akun judi online di follow, dan dengan enaknya setelah pres cuma bilang sudah kami unfollow. Sekretariatnya ya. Sekretariat itu makanya itu resmi. Lihat bukan kalau itu enggak, dia pasti bilang oh enggak, tidak mungkin. Bukan. Dia mengaku ya sudah kami unfollow. Oke. Mas Roy, saya tadi menyuruh closing statement, tapi kan ini situasi agak gawat juga. Jadi sepanjang Mas Roy tahu wakil presiden kemana sekarang? Itulah atau termasuk Jokowi kemana sekarang? Kalau ya ini saya hanya mendapatkan kabar bahwa katanya Jokowi itu lagi ada di ujung Pulau Sumatera di Medan kan? Di Medan ya, dan itu juga nggak benar lagi juga tuh. Masa yang dicari ke pencitraan ada bagi-bagi sembako segala di tengah-tengah isi bumi. Pencitraan apa upaya meredam gitu ya? Saya nggak tahu lah. Yang penting tidak pas lah gitu. Harusnya sekali lagi Wapres itu adalah bersama-sama dengan Presiden Republik Indonesia berada di Jakarta. Presiden sudah juga mengalahkan pertemuan dengan Xi Jinping. Dia kan harusnya dia berangkat ke Tiongkok. Tapi dia batalkan demi menjaga situasi Indonesia yang lagi tidak kondusif. Itu saya salut ya kepada Prabowo atas sikapnya itu. Dia akan berkata gitu, saya tetap berada di Jakarta untuk menghandle ini. Mungkin juga dia bilang, kalau saya jadi pergi, apa jadinya ini gitu. Kalau fufafa kemudian tiba-tiba melakukan itu. Sudah berubah kepemimpinan. Enggak boleh. Ya, rakyat Indonesia mesti harus speak up untuk itu. Ini ada beberapa bisa demo GMNI di DPR masukkan Gibran, peradilan rusak di tangan Kapolri dan Jokowi. Nah, itu soal yang lain lagi tuh, harus copot itu. Karena saya dengar sudah lebih dari 200 organisasi massa sudah minta kepada Pak Prabowo untuk mencopot ya orang yang harus bertanggung jawab. Ini ada juga Gus Durian, ya. Desak Kapolri mundur, nilai gagal bertanggung jawab atas kekerasan aparat. Ya. Jadi sebenarnya hari-hari terakhir ini ada 2 kata mundur ya. Ini juga desak Presiden Prabowo copot Jenderal Listio, maksudnya kalau Kapolri tidak dicopot kami akan melakukan eskalasi massa lebih besar. Tapi karena itu saya mau nanya jadi akhirnya. Presiden Prabowo ada pihak yang sediakan petasan berat dan besar di truk untuk demo. Kalau yang begitu sih memang selalu ekses ya. Tapi kan ada setuju tidak ya? Ya, pangkal persoalannya kan ada ketidakmampuan polisi dalam menangani demonstrasi ini, dan terbukti berkali-kali bahkan menimbulkan korban jiwa paling tidak yang sudah teridentifikasi. Paling tidak ada Jakarta 1, Mas Afan Jakarta 1, Mas Reza, dan ada 3 yang ada di Makassar. Diperkirakan atau itu firm sudah? Firm 3 itu. Cuman karena sudah ada video pemakamannya juga yang 2, tapi yang 1 belum jelas. Yang 2 itu salah satunya adalah staf di kantor DPRD, satunya lagi mantan pensiunan gitu. Itu kebetulan bekerja di kantor DPR. Ketika kantor DPR itu dibakar ya. Nah, memang tentu kita menduga-duga ya ada orkestrasi seperti ini, tapi rumput itu memang rumput kering itu banyak. Kalau seandainya polisinya itu bisa cepat mengatasi itu tidak akan berjalan. Polisi itu, Mas, ini mumpung saya ingat ya. Polisi itu sebenarnya kemampuannya canggih. Saya baru mendengar ada salah seorang sahabat aktivis kita yang barusan keponakannya konon dicokok oleh polisi. Karena gara-gara bikin status di Instagram, ini foto Bareskrim, silakan bakar. Dalam bahasa Inggris kan? Ya betul, dia kebetulan pegawai di karyawan di ASEAN gitu ya gitu. Saya nggak usah sebutin siapa ya. Dan saya dengar malam ini tiba-tiba dia dicokok oleh polisi. Sudah dijadikan tersangka? Betul, suratnya langsung penangkapan dan dia jadi TSK. Maksud saya gini, polisi itu canggih, mencari identitas orang di Instagram aja cepat gitu loh. Apalagi yang soal perusuh di Jakarta ini yang membakar
pos-pos untuk masuk ke tol itu kan memang sudah ada yang mengaku, sekali lagi saya sebutkan di Republika itu dia bilang kalau dia sudah disiapkan dari daerah gitu. Kenapa nggak cepat? Yang nggak cepat tadi kan yang nggak cepat itu menentukan ijazah itu palsu atau enggak. itu juga terus kita kejar ya. Jangan senang dulu terus itu. Ya, jangan senang dulu nanti kira ijazah palsu berhenti. Enggak gitu. Kita tetap kejar sampai sekarang ya. Bisa. Misalnya kalau dikaitkan dengan bahwa ini pengalian isu agar isu ijazah palsu itu tidak muncul lagi. Aduh, enggak lah. Kalau enggak lah ya. Ini gini ya, karena sebenarnya isu yang saya dengar tanggal 25 Agustus itu kan sebenarnya soal ketidakbijakan DPR untuk kemudian tunjangan yang luar biasa tentang tunjangan rumah. Dan ternyata orang makin tahu juga kalau tunjangan rumah itu ternyata sudah didapatkan semenjak Oktober tahun lalu. Ya, berarti kan sudah hampir setahun. Ya, dan ketika di tengah-tengah demo itu teman-teman ojol juga lagi demo, tiba-tiba ada Mas Kurniawan ya gitu Afan Kurniawan yang kemudian meninggal karena ditabrak oleh mobil rantis. Nah itu yang membuat eskalasi. Jadi nggak ada lah itu. Dan kita juga mungkin sekarang juga munculnya analisis ternyata beberapa anggota DPR yang disebut non-aktif itu kan cuma istilah itu non-aktif itu. Karena mereka tetap mendapatkan gaji dan tunjangan. Betul, mereka tetap anggota DPR karena anggota DPR itu bisa benar-benar tidak menjadi anggota dicopot itu kalau ada di recall atau istilahnya nanti sudah di PAW diberhentikan antar waktu. Kalau mereka belum di pergantian antar waktu berarti mereka masih tetap anggota DPR, cuman tidak dipasang pada posisi tertentu. Posisi di DPR itu kan banyak ya gitu. Bisa posisi di salah satu komisi, bisa posisi di badan, itu ada bisa posisi pilot yang bikin kesalahan di grounded dulu beberapa bulan sekedar untuk menenteramkan atau meleramkan Mas. Nah ini namanya pembohongan publik juga ya. Iya. Partai membohongi publik seolah-olah sudah ditindak tapi sesungguhnya dinonaktifkan. Padahal yang dinonaktifkan itu terlepas dari barangkali kasus yang menimpa penjarahan terhadap rumah mereka Tapi kalau dinonaktifkan itu enak banget. Iya, bisa jalan-jalan santai di rumah atau malah di mana dia tidak harus memenuhi kewajiban untuk mengikuti. Karena kan tugas dari seorang anggota dewan itu seorang anggota parlemen itu kan parle. Parle itu kan ngomong. Itu bicara atas nama rakyat. Nah, kalau membela kepentingan bukan membela kepentingan bukan kepentingan dirinya sendiri. Oh iya, membela tunjangannya. Itulah. Aduh, Mas Roy ya. Ini eskalasi ini menurut Mas Roy akan terus atau sebenarnya ini ledakan sesaat saja? Kalau saya nih saya menganggap sepanjang belum belum dicopot itu akan terus terjadi masalah dalam pemerintahan Prabowo. Betul. Itu yang membuat kasihan presiden kita. Kalau harus menanggung beban terhadap salah seorang kepala kepolisian RI yang sudah menjadi tuntutan rakyat. Dan kedua, kalau juga belum kemudian memaksulkan FUFAFA, itu juga pasti akan terus dikejar. Dan energi bangsa tidak bisa digunakan untuk pembangunan. Kasihan, apalagi bulan depan itu kan Pak Prabowo mau bicara di Nation kan, masih terganggu dengan kayak gini, ya repot nanti. Oke. Rupanya Mas Roy ada senyum-senyum. Kayaknya kita sudah harus berakhir ini. Oke. Saya nggak tahu ini senyum sama Mas Roy orang ini atau enggak. Waktunya habis ya. Masih. Berarti senyum-senyum sama Mas Roy. Oke. Taruna berarti. Taruni. Kalau putri itu Taruni. Gitu. Oke. Terakhir Mas Roy, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Prabowo Subianto? Ini ada pernyataan, demi Allah saya tak akan mundur, rakyat bersama saya. Kita tidak minta Prabowo mundur, kita itu FUFAFA sama Listio. Yang minta Prabowo mundur itu justru lawan dari dalam. Gerombolannya si FUFAFA ini, yang namanya Ceboker Nusantara itu. Dan ini siapa namanya itu kemarin? DJ anak jenderal. Yang sekarang udah pakai jenderal lagi. Nggak pakai lagi. Udah malu dia. Udah ketahuan dia jadi anak kopral dia. Gitu. Kan dia minta Prabowo. Dia sama tokoh-tokohnya ada yang namanya Agri Fanani, butar-butar itu siapa itu boy itu. Yang ngomongannya kasarnya bukan main gitu. Tapi ya itulah kalau rezim ini memang tidak kan harusnya orang kasar kayak gitu kan harusnya memang ditindak. Tapi sayang yang ditindak yang lain gitu. Jadi saudara sekalian, memang Tempo juga menyebut banyak keanehan dan kejanggalan yang besar kali ini ya. Tapi sekaligus sekarang pertanyaannya adalah memang orang civil society kayak kita bisa apa? Bisa apa? Oh bisa. Jangan dikira-kira nggak bisa apa-apa. Bisa. Negara ini
tadi 280 juta rakyat itu kan sebut lebih besar adalah kan kelompok-kelompok sosial sipil ini. Kita kan bisa kemudian, ya namanya aja Undang-Undang Dasar 40 kan kita mengizinkan itu bersatu, berserikat, berkumpul. Indonesia dulu kan dibilang nggak mungkin bisa apa-apa. Maksudnya begini, konteksnya Mas Roy. Kalau kita bicara tentang teori konspirasi, kan ini kan orang mengatakan nih, demo besar ini banyak kejanggalan. Ya, sangat. Nah, kejanggalan itu kan tentu terkait dengan agenda politik. Betul. Nah, pertanyaannya adalah apakah agenda politik misalnya tentara kemarin Purnawirawan TNI itu betul-betul kasar gitu? Menurut saya enggak. Kita menyampaikan aspirasi kan dengan terbuka, tidak ada hidden agenda. Semua tetap konstitusional. Tidak ada main kekerasan. Nggak ada. Kelompok-kelompok yang main kekerasan ini pasti bukan orang-orang kayak kita. Iya, kita tuh mengadakan kegiatan yang konstitusional. Hanya kadang-kadang mungkin kita perlu memberikan alternatif yang ekstra konstitusional, tapi bukan inkonstitusional. Jadi kita sesuai dengan aturan. Hanya kadang-kadang aturan itu kan bisa juga dipercepat dalam situasi dan kondisi. Kalau kita ingat kejadian 98 itu kan juga konstitusional juga. Pak Harto mundur itu kan juga ekstra konstitusional. Nggak ada dalam sejarah presiden waktu itu kemudian menyatakan berhenti gitu kan, itu kan nggak ada. Jadi itu berhentinya konstitusional tapi desakan untuk itu ekstra. Itu ekstranya di situ. Jadi kalau itu jadi sekarang bisa saja diakselerasi tanpa harus impeachment, kami minta para Gibran mundur. Betul, itu juga bisa. Kita minta para bapak itu kan. Para itu. Oke, masalah sekarang ada closing statement beneran. Ya, jadi menurut saya supaya tidak berkepanjangan, ya Pak Prabowo bijak mendengar rakyat, ya, dan kemudian tadi lakukan itu tadi, ya saran dari masyarakat didengerin. Kan gue katanya mau mendengarkan rakyat kan. Ya udah, yang pertama ngomong keras betul apa? Copot Kapolri. Ya, yang kedua apa? Adili Jokowi. Yang ketiga, maksimalkan Gibran. Udah, itu aja, nggak usah jauh-jauh. Terima kasih Mas Roy. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekali lagi, ini adalah aspirasi, yakinlah salah satu banyak anak bangsa, bukan 1-2 orang saja. Terutama akhir-akhir ini agenda copot Kapolri, kemudian tadi 2 agenda kembar tadi, yaitu Adili Jokowi dan maksimalkan Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cerdas.